Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasi dengan tema mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Saya sendiri Rafli Muhammad Alfian. Saya Reza Syaputra. Yaitu yang pertama ada konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan ibadah dan muamalah atau syariah, yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat proses terbentuknya kata hati. Agama Islam mencakup 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam berbicara masalah lahir, iman berbicara masalah batin, dan ihsan mencakup keduanya. Berikut adalah hadis riwayat Muslim dengan Tentang dengan Islam. tentang Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Yang pertama ada pengertian insan kamil adalah manusia sempurna baik dalam wujud maupun pengetahuan. Wujudnya sempurna karena merefleksikan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Sementara pengetahuannya sempurna karena telah mencapai makrifat, yaitu kesadaran akan kesatuan dengan Tuhan. Menurut Ibnu Arabi membedakan dua tingkatan keimanan. Yang pertama tingkatan insan kamil yang mengimani Tuhan melalui penyaksian langsung, dan kedua tingkat manusia pada umumnya yang mengimani Tuhan melalui definisi nama dan sifatnya. Menurut Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama tingkat pemula al-bidayah, yang kedua tingkat menengah atau at-tawasud, yang ketiga tingkat terakhir atau al-khitam. 2. Proses munculnya insan. Menurut Ibnu Arabi melibatkan dua bentuk tajalli Tuhan. Yang pertama tajalli gaib yang terjadi dalam esensi Tuhan dan merupakan penciptaan potensi yang tidak terpisah darinya, dan tajalli syuhudi yang berupa penampakan Tuhan secara nyata dalam fenomena alam semesta. Pada martabat ahadiyah, Tuhan merupakan wujud tunggal mutlak yang belum dihubungkan dengan kualitas apapun sehingga ia belum dikenal oleh siapapun. Pada martabat wahidiyah, Tuhan memanifestasikan dirinya secara ilahilah yang unik di luar batas ruang dan waktu dalam citra sifat-sifatnya. Ibnu Arabi menjelaskan, tatkala Allah menghendaki adanya alam terjadilah dari irada suci itu suatu hakikat yang disebut haba atau materi prima. Kemudian Allah Subhanahu bertajali dengan nurnya pada haba itu yang oleh ahli pikir disebut al-khayula atau al-kul, yang alam semesta ini secara potensial dan serasi berada di dalamnya. Segala sesuatu dalam haba itu menerima nur Allah menurut potensi dan kesediaannya masing-masing. Nah, masing-masing merupakan tajalli dari nama Tuhan. Yang pertama ada Ar-Rabb, Al-Alim, Al-Qahir, An-Nur, Al-Musawwir, Al-Muhsi, Al-Matin, Al-Qabid, Al-Hayyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Aziz, Ar-Razzaq, Al-Muzil, Al-Qawi, Al-Latif, Al-Jami, Ar-Rafi, Ad-Derajat. Maqamat adalah tahap-tahap perjalanan spiritual yang diusahakan keras oleh para sufi untuk melawan hawa nafsu dan ego, yang dianggap sebagai kendala menuju Tuhan. Ahwal adalah keadaan batin yang sering datang secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan, seperti takut, syukur, rendah hati, takwa, ikhlas, dan gembira. Al-Kalabzi menyebutkan 10 makomat, yaitu tobat, zuhud, sabar, kefakiran, rendah hati, tawakal, ridho, cinta, dan makfirat. Untuk sampai kepada keadaan demikian, sufi secara gradual harus menempuh 6 tingkat fana yang mendahulunya, yaitu fana an al-mukhalafat, fanaan af'al al-ibad, fanaan sifat al-makhlukin, fanaan kul azat, fanaan kul al-alam, fanaan kul masiwa. Ketiga, kedudukan insan kamil. Insan kamil adalah manusia sempurna yang secara fisik sama dengan manusia lainnya, namun secara mental dan spiritual memiliki kualitas luar biasa. Menurut Ibnu Arabi, khilafah manawiyah lebih tinggi nilainya dibanding khilafah zahiriyah, karena menjadi fokus kesadaran Tuhan dan sebab eksistensi alam. Nabi Adam alaihissalam adalah insan kamil pertama karena mampu memanifestasikan sifat-sifat Tuhan secara lengkap, baik secara jamal maupun secara jalal. Keempat, kedudukan norma dalam insan kamil. Norma taklif syarak adalah aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sesama dan makhluk lain. Untuk menjadi insan kamil, seorang sufi harus mematuhi syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut Abu Bakar Al-Maki, ada 3 tingkatan dalam perjalanan spiritual,
Yang pertama syariah, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikah. Insan kamil sebagai manusia sempurna wajib mematuhi norma aktif, norma taklif. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. B. Landasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, iman sebagai landasan Islam dan ihsan. Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan, sedangkan ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Secara lahiriah, orang tidak dapat dikatakan Islam manakala tidak mengucapkan syahadat, ibadah sholat, zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji yang merupakan pelaksanaan ihsan secara lahiriah. Atau kesempurnaan Islam itu sama sekali tidak berarti jika tidak dilandasi iman dan Islam. Memang iman dan Islam itu otonom jika dilihat dari keabsahannya, karena iman dan Islam sudah merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, sebagai mukmin yang baik di samping beriman dan berislam, hendaklah melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara sadar agar memperoleh ihsan yang sebenarnya. C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan malaikat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa is qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku tima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan menguji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia disebut khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan alam semesta. Allah menciptakan manusia dalam bentuk paling sempurna, lengkap dengan akal, panca indera, dan hati, sebagai bentuk anugerah yang patut disyukuri. Dalam Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia, yaitu kata insan, kata basyar, dan kata anas. Yang pertama al-basyar, mengacu pada aspek biologis manusia. Dan yang kedua al-insan, berarti harmonis, lemah lembut, atau pelupa. 3. Al-anas, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial umum tanpa membedakan iman dan kufur. Kata ini sering digunakan dalam konteks peringatan dari Allah, seperti yang pertama larangan bersikap kikir dan riya ada di Quran surat An-Nisa ayat 37 dan 38. Yang kedua larangan menyembah selain Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ketiga larangan berbuat zalim, Quran surat Al-A'raf ayat 85. Keempat, kewajiban menjaga keharmonisan sosial, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Dan yang kelima, ajakan mengambil pelajaran dan meningkatkan keimanan, Quran surat Yunus ayat 2. B. Fungsi manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, khalifah. Manusia ditunjuk Allah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi, fungsi khalifah memiliki 2 makna. Yang pertama, pengganti Allah untuk menjalankan perintahnya di bumi. Kedua, pemimpin yang bertugas mengatur dan memakmurkan bumi beserta isinya. 2. Abdah atau hamba Allah. Manusia berfungsi sebagai hamba yang diciptakan untuk menyembah Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Untuk menjalankan fungsi ini, manusia dibekali dengan potensi ilahiyah berupa sebagian dari sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna yang harus digunakan secara bertanggung jawab sebagai amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. C. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Menurut Al-Ghazali dalam Otman 1987-3133 terdapat 3 unsur utama yang menjadi instrumen pencarian pengetahuan yang benar dan pembentuk
insan kamil. Yang pertama panca indera, yang kedua akal, dan yang ketiga nur ilahi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.